Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kita kemarin sudah melaksanakan PTS, mudah-mudahan nilainya memuaskan. Kalau belum, berarti harus kita semangat lagi belajarnya ya. Baik, anak-anak sekalian, untuk bahasa Sunda yang terpenting adalah pertama, kuatkan niat dulu kalian ya. Yang kedua, harus ada kemauan. Dan jangan pernah menyepelekan satu ilmu. Jadi setiap ilmu yang kita pelajari, insya Allah itu pasti akan ada manfaatnya. Jangan lantas mentang-mentang, ya bahasa Sunda ini, nah jangan seperti itu ya. Tapi bahasa Sunda patut kita pelajari. Kenapa demikian? Ya, karena kita kan kondisinya memang di wilayah Sunda yang memang harus kita belajar bahasa daerahnya bahasa Sunda. Walaupun kalian mungkin ya ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari DKI dan sebagainya. Karena kalian sekolah di Al-Azhar Sipabudi Cibinong dan Cibinong adanya di wilayah Jawa Barat. Ya, mau tidak mau kalian harus belajar bahasa Sunda ya. Tapi jalanin saja ya. Jangan jadi sebuah hambatan buat kalian untuk pembelajaran. Makanya serius lagi belajarnya. Kalau mungkin di PTS ini ada nilai-nilai yang kurang memuaskan, insya Allah nanti di tes berikutnya nilainya harus lebih baik lagi ya. Baik, untuk hari ini anak-anak sekalian kita akan belajar di halaman 26. Kita akan lanjutkan materinya. Untuk mengawali pelajaran kita, mari kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari ini insya Allah kita akan bahas tentang materinya cukup luar biasa nih, agak sedikit berat memang, tapi harus kita pahami dulu ya, tentang babasan dan paribasa ya. Di halaman 26 ada itu contoh babasan. Nah, sebelum kita bahas tentang babasan, kalian harus pahami dulu apa itu babasan dan ada perbedaannya nanti dengan paribasa. Ada babasan, ada paribasa. Nah, coba kalian sekarang catat dulu ya. Mungkin hari ini tidak ada latihan buat kalian. Nanti aja, sekarang yang penting materi tersampaikan kepada kalian ya. Baik, siapkan buku tulisan dulu. Tulis judulnya babasan jeung paribasa. Babasan jeung paribasa. Ada bahasa Indonesia kan pribahasa, kalau bahasa Sunda paribasa ya. Sudah? Sasarwaanana, tulis persamaannya sasarwaanana. Nah, jadi ada persamaannya, nanti ada perbedaannya ya. Tulis sekarang di baris baris baru ya, itu sasarwaanana, atau dalam kurung boleh tulis persamaannya. Persamaannya sama-sama bahasa ungkapan. Tulis sama-sama bahasa ungkapan. Nuka dua, bedana, perbedaannya. Jadi, tadi sasarwaanana persamaannya, ayeuna bedana, berarti bedanya itu perbedaannya. Bedana, strip pertama babasan, tulis babasan. Ungkapan pendek. Babasan sama dengan ungkapan pendek.
Strip kedua, paribasa. Paribasa ungkapan panjang. Gitu aja. Oke, sampai di sini dulu, perhatikan. Jadi ada babasan, ada paribasa. Kalau persamaannya itu baik babasan maupun paribasa sama-sama bahasanya bahasa ungkapan. Apa itu bahasa ungkapan? Bahasa yang membutuhkan makna lain. Ya. Jadi bukan bahasa sebenarnya. Itu namanya bahasa ungkapan. Jadi bukan bahasa artinya bahasa palsu, bukan. Artinya membutuhkan makna lain. Jadi bukan bahasanya diartikan secara seadanya, bukan itu maksudnya. Jadi ada bahasa yang lain, ada makna lain. Makanya disebutnya bahasa ungkapan. Nah, jadi sama-sama baik peribahasa maupun babasan sama-sama bahasanya bahasa ungkapan, bukan arti sebenarnya. Gitu maksudnya. Nah, perbedaannya kalau babasan mah pendek. Artinya dia hanya biasanya diwangun hanya 2 cap, ya, 2 kata. Tapi kalau paribasa itu bentuknya panjang, biasanya bentuk kalimat. Nah, itu ya, sampai di sini dulu. Baik, yang akan kita tekankan di sini pembelajarannya tentang babasannya, ya. Tulis lagi di bawahnya babasan. Nah, kita bedakan nih sekarang materinya tentang babasannya. Sudah ditulis babasan. Nyaeta ungkapan pendek, gitu aja. Babasan nyaeta ungkapan pendek. Ungkapan nyaeta di bawahnya lagi, ungkapan nyaeta lain harti sabenerna. Lain harti sabenerna. Sama dengan bukan arti sebenarnya. Butuh makna lain, tulis ya, tulis butuh makna lain. Jadi bukan makna sebenarnya, membutuhkan makna yang lain, gitu maksudnya. Garis barunya contoh, tulis contohnya. Kita contohnya ya 3 aja dulu ya. Selebihnya nanti kalian bisa lihat di halaman 26. Di situ banyak contoh-contoh babasan. Contoh 3 aja. 1. Tulis gede hulu. Gede hulu. Ada. Gede hulu sama dengan besar kepala. Nah, ini bahasa Indonesianya dulu ya. Sama dengan di sampingnya besar kepala, di bawahnya maksudnya sombong. Sudah. Nomor 2, panjang leungeun. Tulis panjang leungeun. Sama dengan panjang tangan. Panjang tangan. Di bawahnya maksudnya pencuri. Nah, itu. Nomor katilu di bawahnya tulis 3, amis budi. Sama dengan manis budi. Manis budi. Maksudnya di bawahnya baik budi atau sopan. Sopan, amis budi itu sopan, baik budi, rendah hati, itu namanya amis budi. Nah, cukup dulu, perhatikan. Jadi tadi kembali lagi. Jadi yang dimaksud dengan babasan itu ungkapannya pendek. Jadi hanya 2 kata saja. Gede hulu, ya, besar kepala. Kemudian panjang lengan, amis budi. Itu biasanya hanya 2 kata saja.
Itu, jadi ungkapannya pendek. Kemudian mengandung makna lain. Tadi bahasanya bahasa ungkapan. Jadi bukan arti yang tadi, misalkan gede hulu, besar kepala, bukan kepalanya besar bagol. Bukan. Yang dimaksud itu adalah sombong. Dia angkuh, ya. Dia suka meninggikan diri. Itu namanya sombong. Orang yang sombong dikatakannya dengan besar kepala atau gede hulu, ya. Jadi istilah lain. Panjang lengan contoh, panjang tangan, bukan panjang tangannya sampai 2 meter sampai 5 meter panjang tangannya, bukan. Yang dimaksud adalah apa? Pencuri. Dia suka ngambil sono, ngambil sini, ngambil hak orang lain, ngambil barang orang lain. Saking sering mengambilnya seakan-akan tangannya panjang. Nah, gitu ya. Jadi makanya disebutnya bahasa ungkapan. Kemudian amis budi. Amis kan manis, budi. Manis budi, manis budi emang bisa dirasain. Nah, manis, pahit, asin, bukan. Yang dimaksud adalah sopan, baik hati, baik budi, kayak gitu ya. Itu namanya babasan. Jadi babasan itu bisa disebut dengan istilah lain. Makanya disebutnya bahasa ungkapan. Tapi ungkapannya sederhana, pendek, ya. Nanti ada lagi yang panjang, bentuknya kalimat. Apa? Paribasa. Kalau paribasa nanti kita akan belajar lagi. Nah, untuk contoh-contoh ungkapan atau babasan boleh kalian dibaca lagi di halaman 26. Ya, ada gede hulu, bengkok tikoro, amis budi. Di situ kan ada dan sudah bisa kalian lihat bahasa Indonesianya. Pahami dan pelajari lagi. Insya Allah nanti ini akan Mister masukkan ke latihan untuk ulangan harian dan juga nanti di UAS, ya. Makanya harus lebih semangat lagi belajarnya, ya. Baik anak-anak kalian, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.